Hai semuanya, perkenalkan nama saya Niluh Priscilia Sudarsana, biasa dipanggil Priscilia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum from home, di mana untuk alat dan juga bahannya yang digunakan itu adalah alat-alat yang ada di rumah. Nah, adapun yang akan saya lakukan nanti itu ada pemeriksaan fungsi vena, fungsi kapiler, kemudian ada pemeriksaan hemoglobin secara sahli, kemudian nanti ada massa perdarahan, massa pembekuan, kemudian ada darah pelit dan juga ada golongan darah. Nah, ingin tahu bagaimana selengkapnya? So, keep on watching! Nah, yang pertama saya lakukan itu adalah melakukan fungsi vena, kemudian melakukan pemeriksaan hemoglobin dengan cara sahli, dan juga melihat bagaimana morfologi sel darah. Nah, sekarang yang pertama saya lakukan itu akan menggunakan masker, cuci tangan, dan juga menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Lihat ya. Yang pertama saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangannya 6 langkah. Jika sudah, maka akan menggunakan masker. Jika masker sudah, selanjutnya menggunakan sarung tangan. Jika sarung tangan sudah, selanjutnya yang pertama saya akan melakukan fungsi vena terlebih dahulu. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan fungsi vena, yang pertama itu ada spite atau semprit, kemudian itu ada tourniquet untuk nantinya membendung, selanjutnya itu ada kapas kering, kemudian ada plester, kemudian ada kapas yang sudah diberikan alkohol 70%. Dan selanjutnya untuk menampung darahnya itu adalah tabung EDTA. Oke, selanjutnya kita akan melakukan fungsi vena. Nah, ini adalah caranya. Nah, yang pertama kita akan posisikan terlebih dahulu pasiennya senyaman mungkin. Seperti ini, diposisikan senyaman mungkin. Kita akan raba terlebih dahulu vena yang akan ditusuk. Bisa juga dengan bantuan bapaknya untuk diminta untuk mengepalkan. Nah, diraba lagi, kemudian ditambah juga dengan menggunakan tourniquet. Dipastikan lagi. Jika sudah, maka bisa dibersihkan menggunakan alkohol yang sudah berisi alkohol 70%, menggunakan kapas yang sudah isi alkohol 70%. Ini akan dibersihkan dari dalam ke arah luar. Jika sudah, maka jangan sampai disentuh lagi. Nah, selanjutnya itu adalah spite-nya. Nah, biasanya di sini spite-nya masih ada bungkusannya. Kita bilang ke pasien bahwa Bapak ini spite-nya masih baru. Kemudian kita lepas juga di depan pasiennya. Selanjutnya kita buka, tutupnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan menusuk. Menusuk ini biasanya derajatnya sekitar 10-30 derajat. Nah, kemudian semisal kita sudah menusuk, biasanya akan jika memang udah sampai di lumen, maka akan keluar darah. Jika memang dia terbendung, kemungkinan itu salah posisi tusukan karena mungkin dia akan mengenai jaringan. Nah, selanjutnya semisal kita sudah masuk, selanjutnya kita minta pasiennya juga lepas kepalanya dan darahnya udah masuk nih, kita lepas juga tourniquetnya. Nah, selanjutnya kita ganti posisi, pastikan tangannya tidak goyang, kemudian tarik perlahan-lahan sampai 5 mili. Jika sudah, selanjutnya kita akan mengeluarkan. Nah, jika sudah kita akan mengeluarkan, kita ambil kapas yang tidak isi alkohol, ini akan dilepas perlahan-lahan, kemudian kita akan tutup ini. Nah, minta pasien pegang. Selanjutnya kita akan pindahkan darah yang ada di spuit ini ke dalam tabung EDTA. Ini nanti biasanya langsung dimasukkan seperti itu. Nah, jika sudah, kita akan tutup kembali. Tutupnya juga langsung seperti ini. Baru tutup. Kemudian kita buang nanti tutupnya di tempat yang disediakan.
Selanjutnya itu adalah pemeriksaan kadar hemoglobin dengan cara Sahli. Nah, di sini untuk bahan pemeriksaan yang diperlukan itu adalah darah kapiler ataupun darah vena. Nah, di sini untuk darahnya sudah ditempatkan pada tabung EDTA. Yang selanjutnya itu untuk alat dan reagennya. Yang pertama itu ada hymometer Sahli. Nah, untuk hymometer Sahlinya ini sendiri, dia itu terdiri dari komparator blok ataupun standar. Kemudian ada pipet Sahli dan juga ada calibration tube. Nah, selanjutnya tidak lupa juga itu ada Aquades. Kemudian ada larutan HCl 0,1. Kemudian ada juga pipet tetes. Baik, selanjutnya itu adalah cara pemeriksaan kadar hemoglobin dengan cara Sahli. Nah, di sini setelah tadi semua alat dan juga reagen sudah disiapkan, maka yang pertama dilakukan itu adalah pertama ini, isi tabung pengencer dengan 5 tetes larutan HCl 0,1 atau setara dengan garis tanda 2 terbawah dari tabung ini. Nah, misalkan nih kita teteskan 5 tetes. Nah, jika sudah diteteskan 5 tetes, nah selanjutnya kita isi pipet Sahlinya, pipet Sahli. Kita isi dengan darah sampai tanda 20 mikroliter. Nih, kita isi sampai tanda misalkan ini biasanya ada spuit gitu buat narik. Nanti ditarik sampai tanda 20 mikroliter. Nah, jika sudah, sebelum darah dari pipet Sahli ini dimasukkan ke dalam tabung, maka kita bersihkan terlebih dahulu ujung tabung yang berisi darah tadi. Maaf, ujung pipet Sahli yang berisi darah tadi. Nah, jika sudah, maka kita masukkan darahnya. Sudah dimasukkan. Nah, kemudian ini kita campurkan. Kita campurkan. Nah, ini dicampur, cegah sampai jangan sampai adanya gelembung udara. Nah, selanjutnya sembari menunggu itu kita bersihkan terlebih dahulu pipetnya ini dengan larutan HCl 0,1. Bersihkan dia di dalamnya itu sampai biar benar-benar bersih, nggak ada sisa darah. Jika sudah bersih, maka ini kan dicampur. Nah, akan ditambahkan dengan Aquades. Aquades ini ditambahkan secara perlahan hingga warnanya itu sama dengan yang di standar. Nah, jika misalnya udah, nah ini sambil kita campur. Terus kita udah kita campur, terus kita lihat di standar atau komparator bloknya. Kita lihat misalkan ini, apakah warnanya nanti itu udah sama dengan standar atau belum. Biasanya persamaan warna ini akan harus sudah tercapai dalam waktu sekitar 3-5 menit. Setelah darah tersebut tercampur dengan HCl 0,1. Nah, nanti dari hasil pemeriksaan HB cara Sahli didapatkan hasil biasanya HB-nya itu berupa pembulatan, dimana semisal 9,5 atau 9,0. Tidak ada misalnya 9,7 atau 9,8, itu salah. Jadi harus dibulatkan terlebih dahulu dengan satuan gram per desiliter. Yang selanjutnya itu adalah penjelasan mengenai morfologi sel darah. Nah, untuk yang pertama itu adalah basofil. Basofil ini sendiri biasanya dia itu berukuran berkisar 12 sampai dengan 18 mm. Di mana kandungan di dalam darah itu berkisar 0 sampai dengan 1%, dengan bentuk sel bisa bulat, oval, warna sitoplasmanya itu merah jambu. Biasanya dia itu ditutupi oleh granul dan juga nukleus. Dimana untuk bentuk intinya sendiri biasanya dia bisa oval pada basofil yang muda, kemudian bisa juga lobular pada basofil yang dewasa. Nah, yang kedua itu ada eosinofil. Eosinofil ini biasanya berukuran sekitar 15 sampai dengan 25 mm. Kandungan di dalam darah itu sekitar 1 sampai dengan 3%. Bentuk selnya bisa oval dan juga bulat. Warna sitoplasma biasanya pucat ditutupi oleh granul. Nah, untuk granulantas biasanya dia eosinophilic atau orange red dan juga banyak. Ukuran selnya sama besar dan bentuk inti biasanya lobulated
dan tipe kromatinnya itu padat. Nah, yang ketiga itu adalah neutrofil batang. Nah, neutrofil batang ini sendiri dia biasanya berukuran sekitar 14 sampai dengan 20 mm, di mana di dalam darah dia itu berkisar 2 sampai dengan 6%. Untuk bentuk selnya bisa oval atau bulat, kemudian untuk warna sitoplasmanya merah muda. Granulantas biasanya dia sedikit azurofilik atau neutrofilik. Bentuk intinya biasanya lonjong atau bisa seperti tapal kuda. Nah, untuk kromatinnya sendiri biasanya padat. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah neutrofil segmen. Nah, untuk neutrofil segmen ini sendiri dia itu hampir sama dengan neutrofil batang. Hanya saja yang membedakan itu adalah kadar di dalam darah itu berkisar 50 sampai dengan 70%. Dan juga untuk bentuk intinya sendiri biasanya dia itu berlobus, bisa sampai itu biasanya kurang dari 5 lobus. Nah, untuk yang lainnya itu sama. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah monosit. Monosit sendiri dia itu berukuran sekitar berkisaran itu 15 sampai dengan 25 mm. Kandungan di dalam darah itu sekitar 2 sampai 8%. Sitoplasmanya biasanya abu-abu biru. Kemudian untuk bentuknya bisa bulat, oval atau tidak teratur. Nah, untuk granulantasnya biasanya dia nggak ada, kemudian untuk bentuk intinya tidak teratur, kemudian tipe kromatinnya itu adalah kasar dan juga berkelompok. Nah, untuk morfologi sel yang terakhir itu adalah limfosit, di mana limfosit ini biasanya berukuran sekitar 10 sampai dengan 15 mm, di mana untuk kandungan sel di dalam darah itu sekitar 20 sampai dengan 40%. Nah, bentuk selnya bisa oval atau bulat, kemudian sitoplasmanya berwarna biru, granulantas dia tidak ada, kemudian bentuk intinya bisa bulat atau oval, kemudian untuk tipe kromatinnya itu adalah homogen atau padat. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan darah kapiler, adapun alat dan bahan yang diperlukan itu pertama adalah lancet darah. Kemudian ada kapas yang sudah berisi alkohol 70%. Kemudian kapas kering. Baik, selanjutnya kita akan melakukan fungsi kapiler. Nah, di sini yang pertama kita lihat dulu jarinya, kemudian biasanya kita akan menusukkan pada jari 2, 3, dan 4, tidak pada jari yang pertama ataupun yang terakhir. Nah, yang pertama kita massage dulu, boleh dimassage dulu jarinya. Misalkan pada jari yang kedua. Nah, jika sudah, kita akan lakukan tindakan asepsis terlebih dahulu dengan menggunakan kapas yang sudah berisi alkohol 70%. Nah, jika ini kita akan lakukan dulu. Nah, jika sudah, maka siapkan lancetnya. Ini misalkan kita tusuknya itu pada sesuai dengan sidik jari, garis sidik jari. Misalnya kita tusuk, saya sudah tertusuk dan darahnya keluar, maka darahan pertama kita hapus terlebih dahulu. Hapus. Kemudian yang darah selanjutnya baru dikeluarkan. Nanti kita letakkan pada objek gelas. Ini diteteskan nanti. Nah, jika sudah, tekan objek gelasnya, kemudian kita tutup lagi dengan kapas yang masih bersih. Biasanya untuk objek gelas ini biasanya yang bagus itu kita buat sekitar 2 sampai 3 preparat. Dan pada objek gelas yang sekali pakai. Oke, karena tadi untuk fungsi kapiler sudah, maka selanjutnya kita akan melakukan pembuatan pemeriksaan sediaan hapus darah tepi pada video selanjutnya. Oke, selanjutnya itu adalah pemeriksaan sediaan hapus darah tepi. Adapun bahan pemeriksaannya itu ada darah, baik darah segar yang melalui kapiler ataupun vena, bisa juga dengan darah dengan antikoagulan K3-EDTA. Oke, selanjutnya itu untuk alat dan reagennya. Yang pertama itu ada kaca objek. Kaca objek ini sendiri untuk membuat sediaan hapus darah tepi. Selanjutnya itu ada kaca penggeser, di mana dia berfungsi untuk menggeser tetesan darah. Selanjutnya itu ada pipet tetes. Kemudian nanti ada rak untuk mewarnai sediaan darah.
kemudian ada metanol absolut, kemudian ada reagen untuk memulas sediaan hapus darah tepi. Nah, reagen digunakan di sini itu adalah reagen Wright dan juga ada buffernya. Tidak lupa juga yang nantinya kita akan melakukan pemeriksaan baik morfologi darah serta hitung jenis, dimana kita juga memerlukan adanya mikroskop, serta karena pada perbesaran 100 kali itu diperlukan adanya minyak emersi. Baik, selanjutnya itu adalah bagaimana cara pemeriksaan atau cara pembuatan sediaan hapus darah tepi. Nah, di sini yang pertama, pada kaca objek ini kita akan meletakkan 1 tetes darah di ujung kaca objek. Ini untuk tetes darahnya jangan terlalu banyak ataupun jangan terlalu sedikit. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan menggeser dengan menggunakan kaca penggeser, di mana tangan kiri kita akan menahan di ujung. Ini untuk sudutnya itu sekitar 30 sampai 40 derajat. Di sini kita ratakan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan geser. Nah, jika sudah, maka selanjutnya ini akan dibiarkan mengering terlebih dahulu. Ini hanya ilustrasi saja. Nah, jika semua darah sudah tergeser, maka kita akan biarkan terlebih dahulu untuk agar mengering. Nah, seharusnya dia itu yang bagus itu sampai dengan setengah dari kaca objek, dan yang bagus itu dia itu ada bagian baik yang tipis ataupun pada bagian yang terdapat hapusan. Nah, semisal ini sudah mengering, ini kita biarkan dikeringkan di udara saja. Nah, semisal ini sudah kering, maka kita akan fiksasi, pastikan ini memang benar-benar kering. Nah, kita akan lakukan fiksasi dengan menggunakan metanol absolut. Ini. Nah, apa sih fungsi dari metanol absolut ini sendiri? Itu adalah agar sediaannya itu dia itu lengket pada kaca objek. Nah, misalkan ini kita anggap saja ini sudah kering, maka pada raknya kita letakkan. Misalnya seperti ini. Kita teteskan metanol absolutnya. Dan metanol absolut ini pastikan mengcover semua, terutama yang ada hapusannya. Misalkan ini udah kita isikan, cover semua hapusan. Oke, selanjutnya kita tiriskan. Ini biar cepat kering gitu. Ini misalnya saja. Oke. Nah, selanjutnya kita tunggu nih. Kalau misalnya memang sudah benar-benar kering, kita lanjutkan dengan mengisi larutan Wright atau reagen Wright. Nah, nih. Nah, ini kita isi sampai dia memang benar-benar secara keseluruhan dan sampai penuh isinya. Nah, seperti ini. Ini hanya contoh saja. Ini benar-benar semuanya yang dikenain. Secara keseluruhan semuanya yang kena. Oke. Saya seperti itu. Jika sudah, nanti ini setelah 7 menit biarkan dia kering. Nanti kalau misalnya dia udah kering lagi, misalnya ini sudah kering, semisal sudah kering, maaf ya, misalnya udah kering, kita tetes, ini 7 menit keringnya, kita teteskan lagi dengan larutan buffer. Ini juga sama, dia mengcover seluruh permukaan. Tuh. Ini dibiarkan juga selama 7 menit mengering. Oke, selanjutnya jika sudah 7 menit, maka
sediaan ini bisa dicuci di bawah air mengalir. Nah, air mengalirnya ini jangan terlalu keras, dibiarkan dialirkan seperti biasa saja. Nanti misalkan sudah kering, kita akan, sebenarnya udah kering, jangan lupa untuk diberi label di ininya. Kita akan melakukan pemeriksaan di bawah mikroskop, di mana pemeriksaan di bawah mikroskop ini biasanya kita bisa melakukan pemeriksaan sediaan napos darah tepi yang tadi kita sudah siapkan, di mana dia ini termasuk dalam preparat kering. Nah, jadi kalau misalnya mau preparat kering seperti biasa di bawah mikroskop, kita akan atur terlebih dahulu kondensornya dan juga diafragmanya, di mana untuk kondensor ini biasanya dia yang naik ataupun diturunkan, kemudian yang untuk diafragma itu biasanya yang dibuka atau ditutup. Nah, ini pada preparat kering, maka yang dilakukan itu adalah biasanya kondensornya ini akan dinaikkan, kemudian diafragmanya akan ditutup, seperti itu. Nah, biasanya ini kenapa sih seperti itu? Supaya sinar yang masuk itu cukup banyak. Nah, yang pertama, semisal kita akan melakukan pembesaran 10 kali. Pada pembesaran yang 10 kali ini, kita untuk mengetahui apakah preparat ini cukup baik atau tidak. Dimana kalau preparatnya bersih, kemudian sebaran darahnya juga rata, biasanya itu termasuk baik, dimana selnya akan tampak bagus juga. Kemudian kalau ada sisa zat warna di dalam preparat itu, saat kita lihat pembesaran 10 kali seperti itu, biasanya kita bisa bersihkan lagi lebih baik ke depannya. Nah, kemudian kita akan coba cari daerah bacanya itu di mana. Nah, biasanya di daerah bacanya itu tandanya itu pada daerah yang tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu jarang. Biasanya tanda-tanda yang lain itu biasanya juga bisa saja posisinya itu ada di sedikit kepangkal, dimana kalau sedikit kepangkal itu tandanya eritrositnya itu saling bersinggungan dan halo pada eritrosit tersebut itu jelas. Nah, sekarang kita akan melakukan hitung jenis kan. Nah, jika kita ingin melakukan pemeriksaan hitung jenis dengan menggunakan mikroskop, maka biasanya kita akan di pembesaran 40. Nah, tapi sekarang kita akan lakukan pada pembesaran 100, di mana pada pembesaran 100 ini biasanya kita akan tambahkan minyak emersi. Minyak emersi ini 1 tetes aja biasanya. Nah, usahakan pada saat kita mau mengganti pembesarannya, usahakan yang terkena minyak emersi ini hanya pada pembesarannya 100, tidak pada pembesaran yang lain. Semisal nih kita akan lanjutkan ke pembesaran 100, maka kita akan teteskan terlebih dahulu. Kita teteskan minyak emersinya, baru kita pindahkan ke pembesaran yang 100. Nah, tadinya pastinya di daerah yang eritrositnya saling bersinggungan dan halonya tampak. Kita akan lihat, kita mainkan mikrometernya, lihat apakah bisa saja kita lihat untuk hitung jenis ini bisa dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah. Yang pasti secara sistematis, tidak zigzag ataupun acak seperti itu. Baik, selanjutnya itu adalah pemeriksaan massa perdarahan atau bleeding time, di mana tujuannya itu adalah untuk menguji faktor ekstravaskular, vaskular, dan trombosit, baik dari segi jumlah ataupun fungsinya. Nah, di sini yang dilakukan itu adalah pemeriksaan massa perdarahan dengan cara IV, di mana alat yang diperlukan itu adalah sphygmomanometer. Selanjutnya itu ada lancet darah. Kemudian ada kapas serta alkohol 70%. Tidak lupa adanya yaitu adalah kertas saring. Baik, selanjutnya itu adalah bagaimana cara melakukan pemeriksaan massa perdarahan dengan cara IV. Nah, di sini saya sudah menggunakan handscoon dan juga masker, sudah melakukan fungsi pena tadi. Nah, kita akan lanjutkan saja. Nah, di sini alat-alatnya tadi sudah disebutkan. Nah, caranya yang pertama, boleh Bapak? Nah,
Di sini kita akan membendung dulu tangan pasien dengan menggunakan sphygmomanometer. Di sini sampai ke tekanan 40 mm air raksa. Ini kita akan bendung terlebih dahulu. Nah, jika kita sudah bendung, jika kita sudah bendung, maka selanjutnya kita akan bersihkan daerah bagian bawah dengan menggunakan kapas yang sudah berisi alkohol 70%, ini pada bagian foldernya. Kemudian kita biarkan kering. Nah, jika sudah kering, maka kita akan melakukan tusukan pada bagian tusukan dengan lancet darah pada bagian tepat kira-kira 3 cm di bawah lipatan siku. Dan dalam tusukan itu mencapai 3 mm. Semisal kita sudah tusuk. Nah, saat sudah misalnya darahnya sudah mulai keluar, maka kita akan nyalakan stopwatch. Kita nyalakan stopwatch. Kemudian isap darah yang keluar setiap 30 detik dengan kertas hari. Nanti setiap 30 detik udah di stopwatch, kita isap darahnya, kemudian setiap 30 detik lagi kita isap lagi darahnya. Nah, sampai benar-benar sudah selesai. Nah, jika sudah, kembalikan dulu tekanan darah pasien. Kemudian nanti kita akan catat berapa lama masa perdarahannya. Biasanya nanti kan dia akan keluar darah itu. Nah, darahnya itu mungkin yang valid itu yang berukuran sekitar 5 mm. Kalau misalnya yang tidak 5 mm nggak bisa. Kalau misalnya titik-titik pada kertas harinya hanya kecil-kecil, harus ada salah satu aja yang berukuran 5 mm. Semisal kita mendapatkan 11 titik-titik nih di sini, maka itu bisa dihitung 11 titik itu sekitar 5 menit, karena satu titiknya itu 30 detik. Jadi jadinya kalau 11 titik maka 5 menit 30 detik, seperti itu masa perdarahannya. Baik, selanjutnya itu adalah pemeriksaan masa pembekuan Lee and White, di mana tujuannya itu adalah menguji pembekuan darah secara keseluruhan, terutama jalan intrinsik secara kasar. Hasil abnormal bila terdapat defisiensi faktor pembekuan jalan intrinsik yang berat dan juga trombositopenia. Alatnya yang pertama itu ada kapas. Ini ada kapas kering dan juga basah, dimana ini udah diberikan alkohol 70%. Kemudian semprit 5 ml. Selanjutnya itu ada rak. Kemudian ada 4 buah tabung. Tabung ini 4 buah, dimana dia berdiameter sekitar 7-8 mm. Dan juga stopwatch. Oke, selanjutnya itu adalah bagaimana cara pemeriksaan masa pembekuan Lee and White. Nah, di sini yang pertama kita kan tadi sudah menyebutkan kan beberapa alat yang diperlukan. Nah, sini ini ada raknya. Nah, di dalam rak ini terdapat ada 4 tabung, di mana masing-masing tabung ini berukuran sekitar 7-8 mm. Dan tabung ini terbuat dari kaca berlapis silikon, atau bisa juga dengan menggunakan tabung plastik. Nah, tadi kita sudah melakukan fungsi pena, di mana nih didapatkan sebanyak 5 mili. Nah, yang pertama, dari saat darah masuk ke dalam semprit tadi, itu sudah dihidupkan stopwatchnya, sudah dijalankan. Nah, selanjutnya
Hisap darah kan tadi sudah sampai 5 mili kan, itu stopwatchnya sudah berjalan. Nah, selanjutnya kita akan mengalirkan darah yang di dalam semprit ini masing-masing ke setiap tabung yang ada 4 tabung, itu masing-masing sebanyak 1 mili ini saya alirkan 1 mili, misalkan sini 1 mili, 1 mili, dan 1 mili. Nah, jika sudah, selanjutnya itu adalah kita akan hitung pada setiap 30 detik. Nah, untuk botol misalkan pada tabung yang pertama, ini kita akan goyangkan. Kita lihat, dimiringkan saja perlahan, kita lihat apakah terjadi bekuan. Nah, misalkan sudah terjadi bekuan, maka kita akan catat, semisal 2 menit 30 detik dia mengalami pembekuan. Dilanjutkan pada tabung yang kedua. Di tabung yang kedua juga kita akan miringkan sampai terjadi pembekuan. Kemudian kita catat juga waktunya. Kemudian yang ketiga juga sama, dimiringkan sampai terjadi pembekuan. Dan yang keempat juga sama, dimiringkan sampai terjadi pembekuan. Nah, jika sudah kita mencatat semua waktu pembekuannya, maka masa pembekuan itu merupakan masa pembekuan rata-rata dari tabung kedua, 3, dan 4 yang sudah dibagi menjadi 3. Hasil atau pelaporannya itu akan dibulatkan sampai dengan setengah menit. Nah, untuk nilai normalnya sendiri biasanya pada masa pembekuan itu berkisar 9 sampai dengan 15 menit. Jikalau misalkan hasil pemeriksaannya abnormal atau memanjang, pada penurunan berat faktor pembekuan jalan intrinsik. Nah, sedangkan untuk masa pembekuan yang lebih dari 20 menit itu sudah pasti abnormal. Sedangkan pada masa pembekuan yang kurang dari 9 menit itu biasanya tidak memiliki arti apa-apa. Baik, selanjutnya itu adalah pemeriksaan rampelit. Nah, di sini tadi alat dan bahan sudah disiapkan, maka selanjutnya adalah bagaimana caranya. Cara pemeriksaan yang pertama, kita akan bendung terlebih dahulu tangan pasien. Ini menggunakan stigmamanometer. Nah, jika sudah, maka selanjutnya ini akan diteruskan sampai tekanan 100 mm Hg. Oke, kemudian dipertahankan. Nah, kemudian bendulangan atas ini di pertengahan tekanan sistol dan diastolnya. Nah, selanjutnya pertahankan ini, bendungan ini selama 10 menit. Maka kita akan nyalakan terlebih dahulu stopwatchnya selama 10 menit. Nah, itu jika tidak melakukan pemeriksaan IV tadi. Tapi karena sudah melakukan pemeriksaan IV, maka kita akan bendung selama 5 menit saja. Nah, kemudian jangan lupa kita akan udah buat garis terlebih dahulu di sini lingkaran. Nanti kita lihat apakah ada petekia atau tidak. Nah, nanti kita akan lepaskan ikatan sampai menunggu tanda-tanda statis darah tidak ada lagi. Nah, kita tunggu. Nah, semisal kita udah tunggu, kemudian dia misalnya petekinya itu ada sekitar di garis yang tadi itu misalnya terdapat kurang dari 10 petekie, maka dia hasilnya negatif. Sedangkan kalau misalnya terdapat lebih dari 10 petekie dalam garis yang dibuat tadi, maka pasiennya itu hasilnya positif rampelitnya, seperti itu. Nah, kita lepas lagi, kita turunkan terlebih dahulu. Nah, tetapi jika pada waktu masa perdarahan melakukan masa perdarahan itu kayak tadi dengan tes IV telah terjadi petekie, kemungkinan hasil percobaan pembendungan itu sudah dapat dinyatakan positif, seperti itu. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan golongan darah. Nah, untuk pemeriksaan golongan darahnya di sini itu menggunakan cara forward grouping, di mana dia itu dengan menggunakan antisera, yaitu pemeriksaan ini menentukan adanya antigen pada eritrosit. Nah, di sini untuk bahan pemeriksaannya yang pertama pastinya darah lengkap. Kemudian ada antisera A, kemudian ada antisera B,
kemudian ada antisera AB, dan juga ada antisera rhesus. Dan tidak lupa kartu golongan darah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan golongan darah. Nah, di sini saya sudah memiliki darah yang sudah ditampung dalam semprit. Nah, di sini pertama kita teteskan terlebih dahulu darahnya ke kartu golongan darah. Misalnya seperti ini. Tiap darah diteteskan di kartu golongan darah. Kemudian nanti dicampur dengan setiap antisera. Yang pertama itu ada antisera A, campur. Kemudian selanjutnya itu ada antisera B, selanjutnya itu ada antisera AB, kemudian yang terakhir itu ada antisera RH. Oke, nah selanjutnya ini diaduk dengan pengaduk. Dan hal yang terpenting, setiap mengaduk kita harus menghapus, jadi jangan dicampur. Pertama, misalkan pada yang A terlebih dahulu kita aduk, kemudian dihapus lagi. Selanjutnya yang B, selanjutnya yang anti AB, diaduk hingga merata. Yang terakhir itu ada anti RH. Nah, di sini hanya ilustrasi saja. Nah, oke, selanjutnya setelah semua tercampur rata, maka kita akan melihat di mana yang mengalami aglutinasi. Di sini untuk memastikan bahwa pasien tersebut termasuk pada golongan darah yang mana. Semisal pada golongan darah yaitu misalkan pada anti B mengalami aglutinasi, kemudian pada anti RH-nya juga mengalami aglutinasi, maka pasien tersebut dapat dikatakan memiliki golongan darah B dengan rhesus positif. Seperti itu. Sekian rangkaian dari video saya. Thank you for watching and I hope you enjoy this video. Bye bye.